Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Guru. Baik, ini Pak Guru senang sekali karena ini video terakhir kita lihat video. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita mau masuk di dalam doa. Karena khususkan video kita di sini. Berdiri. Sudah siap? Sudah. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu dari awal tujuan kami hingga pada saat ini berakhir. Tuhan, pada saat ini kami akan melanjutkan kegiatan yang terakhir. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal ke tengah hingga berakhir dengan janji Tuhan. Ya Tuhan, berkati Bapak Robert setiap penjelasan yang Bapak berikan, kami dapat mengerti dan memahaminya dengan baik Tuhan. Ya Tuhan, berkati Bapak Robert, beri Bapak Robert kesehatan, kekuatan, dan setiap pekerjaan yang Bapak Robert kerjakan, Engkau selalu turut campur tangan. Karena hanya di dalam nama-Mu kami datang dan berdoa. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, Pak Guru mau absen semua. Semua hadir? Hadir Pak. Francisca. Hadir Pak. Siapa namanya? Shirley. Shirley. Hadir Pak. Raymond. Hadir Pak. Gio. Hadir Pak. Wati. Hadir Pak. Semua hadir? Hadir Pak. Kalian jangan absen-absen ya. Oke Pak. Oke, sekarang kita masuk di kegiatan kita. Di sini ada 3. Yang pertama itu memberikan penjelasan mengenai pengertian lingkungan hidup. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup serta dampak manusia. Dan lingkungan yang ketiga adalah menjelaskan yang dapat dilakukan untuk kelestarian lingkungan. Jadi di sini saya akan membahas pertama adalah pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu benda hidup maupun benda mati, yang saling berinteraksi melindungi hidup manusia, hewan, tumbuhan, yang hidup lainnya. Lingkungan hidup terdapat elemen-elemen alam dan serta hubungan antara hidup dengan lingkungan terhadap mereka hidup. Secara sederhana, lingkungan hidup adalah tempat di mana kita tinggal dan berkembang. Biak yang terjadi dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kita. Jadi, lingkungan hidup ini sangat berdampak. Yang kemarin saya sempat jelaskan sama kalian bahwa tidak semuanya itu tergantung dari alam, tapi kita yang harus memperbarui, melestarikan, memperbaiki, menjaga dan melindungi. Tidak semua lingkungan hidup itu selalu baik jika kita di dalam itu tidak melestarikan. Contohnya, kita mau gunungnya tetap hijau, tapi kita makan tebang liar. Apa yang terjadi? Tanah longsor. Kita tidak mau ada banjir, tapi kita selalu buang sampah sembarangan. Nah, sampah-sampah itu akan menyumpat air ketika saat hujan, akan terjadi banjir. Oke? Nah, jadi di mana kita selalu berkembang biak ke depannya. Lebih lama lagi kita di bumi ini, bertambahnya zaman ke zaman, dunia akan semakin tua dan populasi manusia semakin bertambah. Jadi, saran saya, kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan hidup jauh lebih baik lagi. Jadi, jangan pernah kalian pikir bahwa ini alam besar, jadi kita sembarang saja buang pohon, sampah, tidak menjaga lingkungan, tidak menjaga polusi, tidak menjaga semuanya, tidak semacam. Dan saya, Sumatera Barat, populasi monyet rusa itu sudah punah. Karena apa? Adanya penggunaan liar. Jika tidak ada penggunaan liar, maka semua habitat atau primata itu tetap ada. Nah, jika tidak ada, di mana lagi kita mencari untuk kita yang punya kehidupan di hutan? Kita jadi monyet di mana lagi? Kita mau berburu di mana lagi? Kita punya pohon juga di mana lagi? Karena sudah liar. Nah, tiba-tiba tanah longsor semua hancur. Nah, jadi kasihan tanah-tanah yang lain dan sebagainya. Jadi, pesan saya bahwa jaga lingkungan agar semuanya tetap terjaga. Jangan pernah kalian benar-benar lingkungan hanya karena kalian punya keinginan menjual tali susah atau berburu monyet, berkeliaran beratus-ratus ekor, membuat zirah. Boleh nggak? Boleh, tapi ada batasannya.
Bagaimana kita bisa melestarikan lingkungan? Bagaimana kita bisa menjaga lingkungan? Kalau kita sendiri melakukan pemburuan liar, melakukan pemburuan kolomon untuk dijual di bawah. Jadi kedepannya saran saya bukan hanya di video ini saja kita buat materi. Kedepannya kalian, kedepannya ini bisa membangun, bisa membuat orang tua, bisa menjaga lingkungan di sini, bisa melestarikan apa yang ada di sini. Mengerti? Baik, kita akan masuk di berikutnya. Saya kasih kesimpulan sebagaimana kita punya 3 materi. Di sini adalah kita dalam kebiasaan hidup adalah materi bersama yang melibatkan individu tersendiri, masyarakat, kebiasaan dan lainnya. Nah, kita semua bersama saling mengingatkan untuk selalu menjaga lingkungan dan menjauhkan atau menghindari penggunaan plastik sampai plastik agar semua udara, semua lingkungan tidak tercemar karena plastik sudah tercemar. Oke, sekian untuk pagi ini, untuk materi hari ini, dan terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat pagi. Selanjutnya kita masuk di bagian kedua, yaitu kita menjelaskan makna manusia dari hidup sederhana dan lingkungan. Baik, di sini ada komponen lingkungan hidup terdiri menjadi beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Komponen tersebut terbagi menjadi 2 kategori besar, komponen alam dan komponen buatan. Hubungan antara manusia dan lingkungan hidup manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan lingkungan hidup karena manusia bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan. Untuk mengikuti hidupnya, hubungan ini dapat digambarkan sebagai interaksi yang saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan sekitar. Nah, di sini ada dikatakan bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, bagaimana kita bisa berhubungan pada alam dan manusia dengan alam? Kita tidak lingkungan. Contohnya seringkali ada yang dimana polusi yang sangat tinggi karena pabrik-pabrik yang memproduksi barang dan jam semua yang ada di Indonesia ini itu juga mempengaruhi polusi yang ada di Indonesia. Seperti kemarin di Jakarta menjadi polusi yang sangat parah. Karena apa? Karena pabrik yang selalu naik ke udara sehingga dan saja pabrik yang alami saat hujan, pabrik karena hujan itu langsung demam. Karena apa? Karena hujan yang turun itu karena di atasnya sudah banyak polusi, nah sehingga air itu bisa tercemar dan bisa menimbulkan penyakit. Jadi pencemaran juga itu sangat mempengaruhi lingkungan manusia, itu sangat berkaitan dan sangat erat. Bagaimana? Contohnya seperti yang saya akan jelaskan. Terjadinya penyebaran Australia, apa yang kita harus lakukan? Mobilisasi. Kita menanam kembali tanaman itu, kita menanam kembali pohon-pohon yang ada, supaya kedepannya tidak terjadi masalah longsor. Bagaimana kita kayak mau berharap kedepannya kita mau membangun rumah dengan kayu, tapi kayu sudah ditebang dia, sudah tidak jual, yang kita nggak punya kayu. Di sini ada jati. Kenapa ditanam jati? Untuk bangun rumah, untuk tinggal. Nah, semuanya yang ada di ini tinggal kita sebagai manusia merawat dan menjaga. Nah, isunya kemarin yang jadi belum meletus di Wakatobi. Mereka isunya kemarin misalnya saya dengar ada yang bilang bunga yang belum dipunya. Nah, oleh siapa? Oleh manusia. Kalau itu benar, kalau kita nggak menjaga alam itu yang baik, kalau berarti kita mau mengkonsumsi alam itu berlebihan, itu sangat sulit. Kemarin dapat isu bahwa belum mengerti Wakatobi karena namanya diambil. Sehingga marah, sehingga memberikan letusan yang sangat dahsyat yang mana banyak warga ditutupi dengan banyaknya debu-debu menjadi erupsi. Jadi menjaga lingkungan adalah sebuah kerjaan kita. Bukan sebuah kewajiban, tapi bagaimana kita bisa mengelola
itu lingkungan sekitar supaya alam. Mau kerja di luar atau kamu mau pergi di hutan mau cari apa? Cari kayu ini ada, cari kayu ini ada. Kenapa? Karena kamu jaga yang baik. Manusia menjaga alam itu dengan baik karena kamu akan hidup. Apalagi kamu yang hidup bergantung pada alam. Contohnya di laut, kamu hidup di laut tapi kamu melakukan pengeboman ikan secara tidak teratur. Kamu ikan, kamu panen ikan dengan liar, kamu punah semua bintik yang kecil, kamu buang sampah, kamu buang limbah, semuanya. Kita akan hancur. Ikan kita semua akan mati. Di mana lagi kita akan mencari pekerjaan kita di apa? Di laut. Nggak ada lagi. Kita harus dari mana lagi? Jadi menjaga ekosistem jadi itu penting. Karena sebenarnya dari alam. Termasuk dari pohon. Kamu tebang semua pohon di sini tebang, kita dapat oksigen dari mana lagi? Panas. Ini aja tembak kita panas, tapi kita memasukin oksigen. Yang mana kita mau menghasilkan lagi. Bagaimana kita nggak punya oksigen panas? Kita mau berteduh di mana? Contohnya, kita mau hidup di mana? Kita mau cerita kita mati. Jadi kedepannya menjaga lingkungan, menjaga semuanya jangan pernah kalian sembarangan. Sampah, membuang sampah sembarangan, membuang pohon, yang saya sedang bahwa jika kita bagaimana mengantisipasi supaya nggak terjadinya tanah dalam kembali reboisasi, menjaga lingkungan. Saat ini sampai yang kita sadari tidak terjadi tanah longsor, kita punya kayu untuk kita bisa kelola dan kita bisa jual. Tapi yang harus ada standarnya. Yang kayu-kayu muda itu dilarang, yang sudah tua baru kita bisa produksi. Jadi kedepannya menjaga lingkungan dan sekitar sebagai manusia itu sangat erat dengan nama lingkungan dan alam. Pencemaran nama mencemari laut, ekosistem semua kan ada. Kamu dari limbah terus kamu di laut, sering kena ikan, karang, karang. Jadi kedepannya kamu harus bisa lebih dan lagi melakukan aktivitas di lingkungan. Itu dari hutan, di laut. Semuanya kamu jalan yang baik, kamu jalan dengan jadi sekarang kita masuk di dalam poin ketiga yang menjelaskan upaya yang dilakukan untuk melanjutkan lingkungan. Di sini manusia sebagai bagian dari ekosistem. Terus ada juga di sini yang harus sama plastik. Saya akan baca pertama adalah sebagai bagian dari ekosistem. Manusia adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan lingkungan yang hewan. Dan tadi dijelaskan bahwa manusia sangat erat yang namanya lingkungan. Terus udara, air, dan tanah yang semuanya merupakan komponen lingkungan hidup bisa membutuhkan alam untuk menyediakan tanah sumber daya. Alam seperti air, bahan bakar, makanan, dan bahan lainnya tempat tinggal melalui pemukiman dan infrastruktur. Sistem alam menjaga keseimbangan dan menjaga kesediaan serta dengan ini sambungan yang tadi. Sekarang kita masuk adalah upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh individu, masyarakat, pemerintah, dan sektor lainnya. Upaya yang sangat penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan keberlangsungan sumber daya alam serta keseimbangan ekosistem. Adalah berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pertama, dengan sampah plastik. Sampah plastik ini sangat besar. Sampah plastik sangat besar. Kenapa nggak diperbolehkan? Saya katakan yang kemarin menggunakan plastik sebenarnya ada universitas yang digunakan untuk belanja pribadi. Berarti, nah di sini kenapa dikatakan pengelolaan sampah plastik? Mengurangi penggunaan plastik adalah bahan yang sulit terurai dan menjadi salah satu penyumbang utama polusi lingkungan. Jadi, jangan kamu sampah plastik sampah itu termasuk polusi udara. Dari sini mengurangi penggunaan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, botol plastik, dan sedotan plastik. Sangat penting sebagian gantinya dapat menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti tas kain. Ada pakai kain,